kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua selalu di dalam perlindungan Puang Tian Sakti dan selalu mendapatkan berkah kesehatan serta kebahagiaan ya. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak akan berbagi cerita tentang seorang murid Nabi Kongce yang bernama Yan Hui. Yan Hui dikenal sebagai murid Nabi Kongce yang paling teladan. Ia juga pintar dan baik hatinya. Di dalam pengembaraannya bersama Nabi Kongce, di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan sekumpulan orang yang sedang berdebat di depan toko kain. Setelah mereka menghampirinya, ternyata yang sedang berdebat itu adalah seorang penjual kain dan pembelinya. Pembeli bersikukuh bahwa pernyataannya tentang 3 dikali 8 adalah 23 itu adalah benar. Lalu penjual pun bersikukuh bahwa 3 kali 8 itu adalah 24. Dari sana mereka berdebat. Kemudian Yan Hui menghampirinya. Yan Hui berbicara bahwa sahabat, 3 dikali 8 adalah 24. Sudah, jangan diperdebatkan lagi. Lalu pembeli itu sontak marah dan menjawab perkataan Yan Hui. Saya sedang tidak meminta Anda untuk berpendapat, lalu mengapa Anda turut di dalam percakapan ini? Lalu dia pun berbicara, saya tidak akan mendengarkan pendapatmu, tapi saya hanya akan mendengarkan pendapat Konfusius. Kemudian di antara mereka berbicara, lalu jika apa yang dikatakan oleh Konfusius adalah betul, bahwa 3 kali 8 adalah 24, maka apa yang akan kamu lakukan? Lalu pembeli itu berbicara, jika Konfusius menyatakan bahwa 3 kali 8 adalah 24, maka aku siap untuk mati. Di sini sangat menakutkan sekali ya adik-adik. Lalu apa yang kamu lakukan jika aku yang benar bahwa 3 dikali 8 adalah 23? Kemudian Yan Hui menjawab, jika benar Konfusius mengatakan bahwa 3 kali 8 adalah 23, maka aku siap untuk menurunkan tahtaku kepadamu. Lalu terjadilah perbincangan itu dan Konfusius pun memberikan pendapatnya. Sudah, jangan diperdebatkan lagi. Yan Hui, benar kata dia. 3 kali 8 adalah 23. Yan Hui mendengar Nabi Kongce berkata seperti itu, jelas Yan Hui kecewa. Kemudian Yan Hui menjawab, Guru, 3 kali 8 adalah 24. Mengapa engkau mengatakan 3 kali 8 adalah 23? Kemudian Nabi Kongce pun menjawab, sudahlah Yan Hui, 3 kali 8 adalah 23, maka kamu harus memberikan tahtamu kepadanya. Mendengar Nabi Kongce yang mengatakan seperti itu, maka Yan Hui pun menerima dan tidak ingin berdebat dengan gurunya. Di dalam hati Yan Hui kecewa bahwa mengapa gurunya mengatakan seperti itu adalah tidak benar. Sampai Yan Hui pun berpikir bahwa gurunya ini sudah pikun karena guru sudah tua. Lalu Yan Hui pun berjalan kembali dengan rasa kecewanya. Di tengah perjalanan, Yan Hui mengatakan kepada gurunya, karena ia sedang marah dan hatinya tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Lalu Yan Hui berbicara kepada gurunya bahwa Nabi Kongce, saya ingin istirahat dari perjalanan ini dan saya meminta cuti untuk saya bisa pulang menemui keluarga saya. Nabi Kongce jelas
mengetahui isi hati Yan Hui. Isi hati Yan Hui yang kecewa terhadap apa yang dikatakannya. Kemudian Nabi Kungce menjawab, "Ya Yan Hui, kamu boleh pulang menemui keluargamu." Kemudian Yan Hui pun segera ingin pergi untuk menemui keluarganya. Namun di situ Nabi Kungce memberikan petuah kepadanya bahwa ketika di perjalanan nanti kamu tidak boleh diam di bawah pohon yang besar. Dan kedua, kamu tidak boleh membunuh. Jelas Nabi Kungce mengetahui Yan Hui yang sedang di dalam keadaan yang marah dan ia pergi sendiri dan mungkin hatinya kalut selama perjalanan. Lalu Yan Hui pun menyanggupinya. "Baiklah guru, saya akan mengikuti kata-katamu." Lalu Yan Hui pun pergi dengan hati yang marah, hati yang kesal, dan hati yang penuh dengan kecewa. Di tengah perjalanan ada petir dan tiba-tiba hujan datang dengan begitu lebatnya. Kemudian Yan Hui pun memutuskan untuk diam sejenak di bawah pohon yang besar untuk melindungi dirinya dari hujan yang deras itu. Kemudian Yan Hui pun teringat akan pesan daripada gurunya bahwa dia tidak boleh diam atau duduk di bawah pohon yang besar. Yan Hui pun segera berjalan perlahan, dan ketika Yan Hui sedang berjalan, pohon besar itu tumbang tersambar oleh petir. Dari situ sontak Yan Hui merasa apa yang dikatakan gurunya adalah benar. Jika Yan Hui tetap pada pendiriannya dan tidak mendengarkan gurunya, mungkin Yan Hui akan mendapatkan musibah, yaitu tertimpa oleh pohon yang besar. Kemudian dia tetap berjalan, pulang, dan sampai ke rumahnya. Yan Hui pun pulang dan tiba di rumahnya di larut malam, yang keluarganya pun sudah tidak dapat menemuinya karena mereka semua sedang tertidur lelap. Di tengah yang malam itu, Yan Hui membuka pintu dan melihat istrinya sedang tertidur, namun ada orang lain di samping istrinya. Dari situ Yan Hui marah, "Siapakah yang tidur bersama istriku?" Dengan membawa senjata, Yan Hui ingin menghunuskan pedangnya langsung kepada orang yang ada di samping istrinya itu. Di tengah kegelapan, Yan Hui teringat akan pesan gurunya bahwa, "Yan Hui, kamu tidak boleh membunuh." Yan Hui pun mengurungkan niatnya, kemudian menyalakan lilin, dan ternyata yang sedang tidur bersama istrinya itu adalah adiknya. Dari situ Yan Hui teringat pesan-pesan gurunya yang sudah diterimanya dan merasa bahwa gurunya sangat-sangat mengetahui apa yang akan terjadi pada Yan Hui. Kemudian di dalam hatinya Yan Hui meminta maaf kepada gurunya. Keesokan harinya Yan Hui segera menemui Nabi Kungce dan berbicara, "Yan Hui, kau sudah kembali." Lalu Yan Hui mengatakan, "Guru, maafkanlah saya. Saya adalah murid yang tidak teladan karena saya tidak mempercayaimu." Namun di situ Yan Hui merasa bahwa kenapa engkau mengetahui apa yang akan terjadi kepadaku. Lalu Nabi Kungce pun menjawab, "Jelas aku tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Namun
Namun pada saat engkau pulang dengan hati yang marah, dengan hati yang kecewa, dari situ hatimu tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Maka aku selalu mengingatkan, saat kamu marah, di saat itu pula cuaca sedang terik-teriknya. Dan aku tahu jika cuaca sedang sangat panas, maka sebentar lagi akan terjadi hujan yang lebat. Maka aku mengingatkanmu untuk tidak singgah di bawah pohon yang besar. Kemudian aku teringat padamu, jika kamu pulang dalam keadaan yang marah, maka kamu tidak akan bisa berpikir dengan jernih. Maka aku mengingatkanmu agar kamu tidak membunuh. Dari situ Nabi Kungce dan Yan Hui saling memaafkan dan mereka bersama-sama kembali melanjutkan perjalanan mereka. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita ambil dari cerita yang tadi kita dengarkan? Kita tidak bisa membayangkan apabila Nabi Kungce mengatakan kebenaran bahwa 3 kali 8 adalah 24. Yang terjadi adalah hilangnya nyawa seseorang. Dan nyawa bagi Nabi Kungce itu lebih berharga daripada tahta. Maka dari itu Nabi Kungce mengatakan bahwa 3 kali 8 adalah 23. Sudahlah, jangan diperdebatkan. Dari situ hanya topi yang menjadi tahta kebanggaan Yan Hui yang bisa dilepaskan dan diberikan, namun nyawa dari pembeli kain itu tidak hilang. Nah, cerita di atas memberikan pelajaran bagi kita semua. Kita tidak perlu memperdebatkan hal-hal yang tidak perlu didebatkan. Jika yang diperdebatkan itu bisa mengakibatkan orang lain celaka, bahkan kehilangan nyawa. Jikapun iya, itu adalah merupakan prinsip kebenaran, tapi prinsip-prinsip kebenaran bisa kita mundurkan menjadi rasa kemanusiaan agar tidak ada nyawa yang hilang dari sebuah perdebatan yang hanya memperdebatkan sebuah prinsip yang menjadikan hal-hal yang tidak berarti. Nah, semoga cerita tadi bisa memberikan gambaran kebijaksanaan-kebijaksanaan kita untuk kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikianlah cerita dari kakak kali ini, dan sampai ketemu di cerita lainnya. Dan terimalah kembali salam keimanan di dalam agama Konghucu. Wei Tetongtian.